Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu karangan kitab Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad, beliau menulis sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu 'azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya setiap amal anak Adam dilipat gandakan kebaikannya hingga 10 kebaikan sampai dengan 700 lipat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, illa shaum, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jika kita pahami hadis ini secara tekstual, tentulah janggal. Bukankah semua amal ibadah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan hanya puasa, sholat, zakat, haji, dan ibadah lainnya pasti Allah akan membalasnya. Mengapa redaksi hadis ini seolah menegaskan bahwa hanya puasa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Al-Mashhad ini, hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa lebih unggul dibanding dengan ibadah lainnya, dengan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak terlihat secara gerakan atau ibadah rahasia, berbeda dengan sholat, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya, kalau kita perhatikan sebuah contoh, ada 2 orang yang duduk berdampingan, yang kedua-duanya tidak makan dan tidak minum. Dari kedua orang tadi, apakah kita bisa melihat, apakah kita bisa mengatakan bahwa yang satu puasa atau yang satu tidak? Jadi di antara 2 orang ini kita tidak bisa membedakan antara yang puasa dan tidak. Itulah makanya puasa adalah salah satu ibadah yang rahasia, yang hanya diketahui oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, Syekh Al-Mashhad mengargumentasikan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang lebih unggul daripada ibadah-ibadah yang lain adalah beliau berpendapat bahwa puasa adalah ibadah yang mampu mengekang syahwat dengan sebab meninggalkan makan dan minum, sementara syahwat adalah pintu utama bagi syaitan. Kemudian yang ketiga, balasan untuk ibadah puasa, pahala untuk ibadah puasa hanya Allah yang mengetahui bobot pahala ibadah puasa. Kalau ibadah yang lain sudah ditentukan di hadis tadi bahwasanya akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Akan tetapi ibadah puasa hanya Allah yang mengetahui, hanya Allah yang menentukan berapa bobot pahala ibadah puasa tersebut. Yang keempat adalah balasan orang yang berpuasa adalah berjumpa dan berbincang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Kalau ibadah-ibadah yang lain, balasan bagi mereka yang melakukannya adalah balasan surga. Akan tetapi di atas balasan surga ada balasan yang tertinggi dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertemu dan berbincang langsung dengan
lebih-lebih khususnya puasa Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.